Sebenarnya kita memulainya itu tahun 1999. Jadi kehadiran Ekolus kita itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan income, penghasilan, tetapi ada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pencerahan kepada masyarakat. Saya ingin sampaikan pengelolaan air limbah yang dari kamar sudah saya pastikan berjalan dengan baik. Kalau kegiatan berwisata ini merusak lingkungan, ini akan sangat merugikan. Sebab kegiatan kita sekarang tidak boleh mengurangi hak generasi kita berikutnya. Sejak tahun 1970, Bukit Lawang yang berada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dikenal memiliki bentang alam yang eksotis dan keanekaragaman hayati yang mengagumkan. Kawasan ini merupakan rumah bagi spesies orangutan Sumatera yang terancam punah. Guna menjaga kelestarian ekosistem hutan, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak melestarikan lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan inilah yang coba diterapkan oleh Ekolodge Bukit Lawang Cottages sejak pertama beroperasi pada tahun 1999. Ya, tahun 1999 kami tertarik tentang pengolahan sampah yang berada di Bukit Lawang. Sebagai daerah pariwisata, kami yakinin bahwa turis akan tertarik adalah datang ke tempat yang bersih. Nah, sampah berserakan pada waktu itu. Kita melakukan satu pendidikan kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan sampah dan kemudian kita pilah menjadi yang organik dan anorganik. Dan kemudian kita ngajarin bagaimana mengolah sampah yang organik menjadi pupuk. Nah, itu yang kami lakukan pada waktu itu. Seiring waktu kami juga melakukan kegiatan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dalam hal konservasi orang hutan. Nah, karena itu semuanya butuh dana, ya, dana yang untuk melaksanakan berbagai program tersebut. Nah, untuk itu kami berpikir harus ada penghasilan yang sustainable, yang ramah lingkungan, tapi dana yang terkumpul bisa digunakan untuk konservasi. Ibaratnya dana yang halal kembali kepada yang halal. Tetapi juga semua keuntungan daripada hotel itu 100% setelah dibayar kepada gaji, karyawan dan sebagainya, itu sepenuhnya untuk digunakan untuk konservasi orang hutan. Jadi dana-dana yang diperoleh itu dari dana hijau kembali kepada dunia yang hijau, kira-kira begitu. Ya, Pak Jeb, kira-kira nanti minggu-minggu depan mau buat promo apa di restoran? Saya tadi udah sempat bicara juga ke chef untuk ketersediaan bahan yang bisa kita jual nanti di spesial weekend untuk di restoran. Nanti komunikasi juga sama eco farming, bahan-bahan apa yang ada di sana itu yang kita pakai semaksimal mungkin. Baik, Pak. Untuk di sini. Ya. Jadi tetap makanan organik yang kita sajikan di sini ya. Baik, Pak. Nanti saya koordinasikan dengan tim
untuk persiapan dan ketersediaan bahan yang ada di eco farming dan di dapur kita. Untuk minggu ini gimana kamar-kamar kita? Apa udah dicek general cleaning? Saya udah instruksikan Pak kemarin untuk tim di housekeeping untuk melakukan general cleaning di masing-masing section kamar. Ya. Oh ya, satu lagi saya lupa ini Pak Jeb. Nanti tolong diganti plastik ini. Ya, Pak. Plastik 50 sampai 80 ton hancur kan fisiknya aja. Ya. Tapi sebenarnya kan partikel di bawah butuh waktu lebih dari itu ya. Ya, Pak. Untuk ke saya. Ya. Mau diganti nanti pakai mungkin Ecolot secara operasional sangat berbeda dengan hotel-hotel lain. Pertama itu kita sudah lakukan di sini waste management, di mana sampah-sampah sudah dipisah, yang organik itu diolah kembali. Untuk makanan maggot kita sudah mulai untuk pembuatan kompos, dan nanti komposnya akan dipakai di kebun kita sendiri. Sedangkan yang non-organik itu juga dipisah untuk diangkut ke TPA. Satu lagi yang paling utama, hanya Ecolot yang tidak membuang air kotor ke sungai. Jadi semua air limbah ini dibuang ke grease trap, septic tank, dari septic tank baru ke bawah ke biofiltrasi. Setelah biofiltrasi, baru air bersihnya ke sungai. Itu yang paling utama. Kita juga membina petani mitra untuk berpola tanam organik dan mencintai lingkungan. Oh iya, mau lihat kamar? Iya, Pak. Boleh saya jelasin sedikit tentang kamar kita? Boleh, Pak. Ya, jadi kamar-kamar yang ada di Ecolot juga ini coba untuk mengadopsi atau meminimalisir penggunaan listrik. Jadi kita coba untuk tidak menggunakan AC dan televisi misalnya di kamar. Kenapa? Karena ya kita salah satunya ramah lingkungan gitu. Boleh saya jelaskan sedikit tentang konsep eco design yang ada di kamar ini. Mengapa kita pakai pintu dengan jalusi seperti ini supaya sirkulasi udara bergerak dengan baik ya di sini. Termasuk juga beberapa. Kita tahu sendiri bahwasanya AC ini adalah salah satu yang memproduksi CO2 ya untuk perusakan ozon misalnya seperti itu. Terus kita gunakan pewangi alami yang kita beri namanya potpuri. Ya. Dan bahan-bahannya ini kita gunakan atau kita ambil dari bunga-bunga yang ada di sekitar Ecolot. Misalnya seperti itu. Terus kita coba juga di beberapa kamar menggunakan ventilasi atau jalusi kamar yang cukup banyak. Pintu yang bisa dibuka dengan jendela yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara yang baik misalnya seperti itu. Pada tahun 2014, Ecolot juga membangun sebuah ikon bangunan yang mengusung konsep ramah lingkungan. Sebuah restoran berlantai 2 yang seluruh rangka bangunannya terbuat dari bambu. Sebenarnya prosesnya ini dimulai 2005. Jadi ada salah satu arsitek dari Jerman yang bernama Jörg Stamm. Dia sudah melakukan survei untuk pembangunan kapal bambu resto ini. Dari mulai di mana sumber bambu yang bisa didapat sampai riset mengenai kelembapan. Karena ini salah satu tantangan juga buat dia gitu. Kalau misalnya ini berjalan atau ini sukses, pasti ada beberapa hal yang perlu dijaga misalnya kan dan dirawat. Terus setelah melalui proses yang panjang sampai 2014 dibangunlah kapal bambu restoran ini sampai selesai di tahun 2016 awal. Nah, untuk pemilihan
atau material sendiri, bambu-bambu ini didapat dari beberapa daerah di Deli Tua, Tiga Johar, terus dari Marike, ya, dan dari di Brastagi. Jadi memang semua ini pemilihannya dari lokal. Hanya sebagian kecil yang itu kita ambil dari luar pulau. Memang kemarin ada pembicaraan juga ya tentang seberapa lama sih tahannya bambu ini gitu kan. Pasti kan dia ada keterbatasan juga kalau misalnya tidak dirawat gitu ya. Nah makanya apa yang saya dapat informasi dari tim arsitek yang kemarin adalah bangunan bambu ini bisa bertahan 35 sampai 40 tahun dengan catatan dirawat dengan baik. Dengan instruksi yang diberikan atau yang disampaikan oleh tim arsitektur ke kita bahwasanya per 6 bulan sekali ini harus dirawat. Misalnya dengan memberikan olesan kepada setiap bambu yang ada di sini dengan bahan-bahan yang dipilih khusus untuk merawat bambu ini supaya dia bisa bertahan cukup lama. Ya kelebihannya pasti di sini lebih apa ya, lebih dingin ya kalau dibanding dengan bangunan konvensional ya. Terus yang kedua memang dari sisi unik ya, bambu bisa menampung sekian orang. Terus bambu juga bisa digunakan ternyata untuk sebuah restoran gitu. Jadi memang ini salah satu keunikan tersendiri buat masyarakat di Bukit Lawang. Gitu. Kebanggaan juga, iya. Ide ini sudah lama sebenarnya dan setelah itu pimpinan kita memutuskan untuk mulai dengan harapan menjadi ikon bagi masyarakat stop menebang pohon. Ya. Jadi banyak masyarakat yang suka sekali dengan furniture dan rumah kayu tanpa mempertimbangkan sumber kayunya dari mana. Nah, kita bangun bambu di sini untuk tunjukkan bahwasanya bambu ini juga bisa dibuat bangunan 2 lantai atau bahkan lebih besar dan cukup kuat. Menebang satu pohon ukuran mungkin 30 cm untuk menggantinya ini perlu 15 sampai 20 tahun. Tapi kalau kita budidaya bambu 6-7 tahun sudah bisa panen. Dan itu bisa sustainable, bisa seterusnya. Yang kita lakukan di sini, kita langsung turun ke lapangan, mengajari para petani cara memanen bambu. Ya, jadi pernah juga satu orang bertanya kepada kita, apakah ini sustainable, Bapak menebang bambu sebegini banyak? Saya bilang, iya, karena kami hanya memakai bambu yang tua dan merawat sisanya supaya berlanjut. Menanam bambu sangat mudah, tidak perlu banyak perawatan dan akan terus tumbuh. Itu idenya agar bambu ini menjadi lebih menarik bagi masyarakat supaya tidak menebang pohon dan tidak apalagi merusak hutan ya. Satu pohon ini menghidupi 2 orang, menghidupi 2 orang. Gitu. Sebenarnya kenapa berbentuk kapal? Karena
kita ingin membawa, kapal itu ingin membawa Anda untuk meniti kelestarian daripada lingkungan kita dengan memanfaatkan berbagai bahan bangunan yang ramah lingkungan yang bisa tumbuh kembali. Kalau pohon kan dia membutuhkan waktu yang sangat lama dan dia adalah salah satu makhluk hidup yang menyerap air yang sangat banyak dan menghasilkan oksigen yang sangat banyak. Kalau bambu ini kan dia cepat tumbuh dan dia boleh dikatakan tidak sampai seperti puluhan tahun. Tidak hanya mengampanyekan tentang pelestarian lingkungan, Yayasan Ekosistem Lestari juga memberikan solusi berupa sumber penghasilan baru bagi warga sekitar yang dulunya hidup dari merambah hutan. Pagi Bang Yanto. Pagi Pak. Apa Pagi kabar? Chef. Sehat. Sehat Selamat kan? datang di Eco Farming. Inilah ladang kita. Ini bunga telang kita yang udah siap dipanen. Mungkin bisa kita lihat-lihat sayur-sayur kita yang mau dibawa ke Ekolot, yang mau siap panen. Chef udah ada. Hari Tinggal ini bisa panen ya? ya, itu yang di sana itu udah siap panen. Bayamnya kurang ya. Yang di belakang ya Bang? Ini udah dipanen Pak. Oh, ini udah Semalam. dipanen. Ini sisa yang semalam dipanen. Ini Chef. Nah, ini sawi Indomie atau sawi manis. Sawi manis. Sawi manis, sawi Indomie, sawi hijau. Iya. Nah, inilah dia orang. Sebisa mungkin kita pakai sayur organik dari petani mitra dan juga dari eco farming. Sayur kita sendiri agar tamu-tamu yang kemari juga bisa lebih sehat. Ayo Pak, kita ambil sayur kita untuk bawa ke Ekolot Ya. di sana. Udah dipanen, Bang? Udah. Kan tinggal bawa aja. Ini Pak, sayurnya yang mau dibawa ke Ekolot. Wah, sudah dicuci Ya, juga. udah tinggal apa nih Pak. Oke, makasih ya Bang. Yuk. Oke. Tapi saya jujur mengakui belum 100%. Contohnya wortel, tomat, kol itu tidak tumbuh baik di sini. Kita masih beli di pasar, kemungkinan dari Brastagi. Tapi untuk hal-hal pokok seperti minyak sawit dan produk turunannya kita tidak pakai di sini. Saya pakai New Zealand butter dan minyak goreng kelapa. Bukan anti sawit, ya, bukan anti sawit, tapi 13 unit kerja kita, 1 ekolot, yang 12 ini dikonservasi, di mana kenyataannya di lapangan banyak bermasalah dengan pengusaha yang banyak merusak hutan untuk sawit. Karenanya kita tidak pakai produk sawit di sini. Pagi, Chef. Pagi, Pak Jep, pagi. Gimana kabar? Sehat? Sehat, sehat. Ya. Wah, udah masuk ya sayurnya dari Eco Farming hari ini? Udah, ini lagi di prepare Lagi nih. di-prepare ya, Ada untuk tamu Mau biasalah. makan siang hari ini ya? Mau coba vegetarian kata Jadi mau tamu. diolah apa nih hari ini? Mau buat capcay aja sih Pak Jep. Capcay ya? Capcay sayuran, ya. Yang seger ya, sehat ya? Seger ya. Hal lain yang menarik di sini adalah kita coba untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada. Misalnya kita tidak menggunakan saus botol misalnya. Jadi kita coba untuk menggunakan atau membuat saus tomat dari tomat yang ada gitu. Jadi tidak dengan saus botol misalnya. Terus di restoran kita tidak menggunakan pipet misalnya. Plastik ya. Ini untuk apa? Untuk mengurangi sampah dan limbah plastik yang ada di tempat kita.
saya coba untuk mengurangi penggunaan sabun misalnya, dengan menggunakan piring lidi yang dilapisi dengan daun misalnya seperti itu. Itu juga salah satu contoh bagaimana daun nanti bisa kita olah menjadi kompos. Nah, komposnya bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman, misalnya seperti itu. Kebanyakan masyarakat kita kan masih di dalam level pisahkan sampah, di mana sebenarnya yang paling penting adalah kurangi sampah. Contohnya kalau jalan-jalan, karena kita punya uang, jangan selalu beli mineral water di botol, karena itu artinya kita akan menambah sampah plastik. Tapi bawa botol dari rumah, itu yang benar. Nah, kalau belanja di pasar, plastik bag kita itu bisa dipakai lagi. Atau lebih bagusnya bawa keranjang belanja dari rumah, seperti no straw, tidak ada pipet. Ya, bagi saya harusnya semua kita sudah paham. Untuk minum yang hanya mungkin 2 atau 5 menit, mengapa kita harus menciptakan sampah? Ini sangat tidak logik ya. Makanya kita di sini, saya di rumah, karyawan kita yang di mana mereka pergi kemana saja, mereka sudah menolak pipet supaya tidak terlibat dalam menghasilkan sampah. Nah, dalam konsep inilah kemudian kita harus bersahabat dengan alam. Nah, kalau manusia dianggap adalah makhluk hidup yang paling cerdas, tingkat intelijensianya, maka manusia itu justru harus menjadi pelopor dalam mengatur hal itu. Jadi bukan dikasih katakanlah daya pikir yang lebih baik, lebih cerdas, malahan dia menindas. Menindas dalam arti ini dia menghabiskan lingkungan itu, menghabiskan pohon-pohon yang ada di sekitar itu, padahal itu adalah kebutuhan hidupnya. Harapan kita sebenarnya Ecolot ini adalah menjadi sebuah model ya, model pengelolaan penginapan atau hotel yang ramah lingkungan, yang bisa dicontoh dengan penginapan lain yang ada di sekitar Bukit Lawang, mungkin di Sumatera Utara atau di tempat lain yang lebih luas gitu. Kalau kegiatan berwisata ini merusak lingkungan, ini akan sangat merugikan. Sebab kegiatan kita sekarang tidak boleh mengurangi hak generasi kita berikutnya. Ya, dan harapan saya lebih banyak lagi kawan-kawan di sekitar kita yang bisa melaksanakan bisnis tapi tetap melestarikan lingkungan secara utuh. Berbagai kampanye pelestarian lingkungan yang telah dilakukan Ecolodge selama 2 dekade ini membuktikan bahwa bisnis dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.